Banyak yang bilang, kasta terendah narapidana di penjara adalah mereka yang melakukan penyerangan terhadap anak-anak. Seluruh kejahatan pastinya salah, tapi mereka yang berani menyerang anak-anak di bawah umur yang bahkan enggak tahu apapun dan bahkan belum bisa ngomong, itu tahap kegilaan dan kejahatannya tuh udah luar biasa banget. Bahkan dianggap sampah oleh mereka-mereka yang juga narapidana. Dalam kasus kali ini, beberapa korban kita adalah anak-anak. Maka dari itu, gue akan memberikan trigger warning kepada kalian semua karena kasus ini sangat brutal, luar biasa, menyakitkan hati dan membuat trauma semua orang. Sampai mereka merasa nggak bisa lagi melihat dunia seperti sebelumnya. Kalau dulu mereka merasa aman di kalangan keluarga sendiri, kali ini para tetangga merasa harus selalu waspada dengan siapapun, meskipun orang itu adalah keluarga mereka sendiri. So, tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Nancy Newman lahir pada tanggal 27 Februari 1955 di California. Dia adalah satu dari 5 anak hasil pasangan Everett dan Merle. Keluarga ini awalnya memang berasal dari California, tapi mereka pindah ke Twin Falls, Idaho. Dan waktu Nancy berusia 20 tahun, dia bertemu dengan pria bernama John. Mereka menikah dan punya 2 anak yang bernama Melissa dan Angela. Berhubung John tiba-tiba dapat kerjaan baru di Anchorage, Alaska, mau nggak mau Nancy, Melissa, dan Angela juga ikut pindah ke Alaska. Tapi sebelumnya John bilang, kalian nanti dulu ikut pindahnya. Aku siapin dulu rumah dan juga kira-kira sekolah mana yang cocok untuk Melissa dan Angela. Meskipun waktu itu mereka masih kecil banget, tapi udah kepikiran sampai sana lah. Jadi John duluan yang pindah, beberapa minggu setelah semuanya siap, barulah Nancy, Angela, dan Melissa ikut pindah juga. Saat John kerja, Nancy juga kerja. Nancy ini tipe-tipe super mom yang masih bisa ngurusin anak terus juga kerja. Meskipun kerjanya memang shift-shiftan, Nancy kerja sebagai pelayan di restoran Guinness. Dan ada kerja sambilan juga bantuin orang-orang bayar pajak karena dulunya memang dia pernah kerja full time sebagai akuntan. Dan kehidupan keluarga ini benar-benar bahagia, aman, tentram. Sampai suatu hari, John mengalami kecelakaan waktu sedang bekerja. Waktu sedang bekerja gimana tuh? Gara-gara kecelakaan ini, beberapa tulang John patah dan gak bisa disembuhin. Jadi John sudah gak bisa lagi melakukan pekerjaannya seperti biasa. Perusahaan tempat John kerja mengapresiasi semua kerja keras John. Mereka bilang kalau John memang sudah gak bisa kerja kayak dulu lagi, John dipindahin aja nih jadi tukang kunci. Pekerjaan tukang kunci gak perlu pakai tenaga yang banyak. Makanya John dikirim ke California untuk ikut training selama 2 bulan. Dan lagi-lagi John harus meninggalkan Nancy, Melissa, dan Angela sendirian. Cuman kali ini John gak ngerasa khawatir karena di Alaska sebenarnya Nancy gak sendirian. Nancy punya saudara perempuan yang deket banget dengan mereka. Saudara perempuannya ini bernama Cheryl Chapman. Cheryl sudah menikah juga, udah punya keluarga. Nama suaminya Paul dan anak mereka bernama Kelly. Ditambah lagi, Cheryl juga kerja sebagai pelayan di restoran Guinness, restoran yang sama dengan Nancy. Jadi secara nggak langsung, kehidupan mereka ini pasti selalu bareng-bareng lah. Cheryl menganggap Melissa dan Angela kayak anaknya sendiri. Setiap kali ada masalah, 2 keluarga ini pasti saling tolong-menolong. Hubungan Nancy dan Cheryl bener-bener sedekat itu. Pada tanggal 13 Maret 1987, tepatnya pada hari Jumat sekitar jam 8 pagi, Nancy datang ke rumah Cheryl dan Paul untuk minjem vacuum cleaner. Berhubung pagi itu Paul juga ada interview, dia lagi cukuran dan dia bilang ke Nancy, tunggu dulu ya, aku mau cukuran dulu, terus beres-beres pakai vacuum cleaner, baru nanti aku pinjemin ke kamu. Jadi Nancy nunggu tuh sampai Paul selesai, barulah Paul bantu ngangkat vacuum cleaner, masukin ke dalam mobilnya Nancy, terus Nancy pulang. Nancy emang suka banget kebersihan, meskipun dia punya 2 anak kecil, rumahnya nggak pernah berantakan. Dan masih di hari yang sama, Kelly, anak mereka, anaknya Cheryl dan Paul, ngajakin Melissa dan Angela untuk hangout. Mereka mau pergi berenang terus makan malam. Ya, anak-anak remaja pergi jalan-jalan lah. Dan waktu itu umur Melissa masih 8 tahun, Angela berusia 3 tahun, sedangkan Kelly yang paling tua. Gua nggak tahu jelasnya dia umurnya berapa, tapi udah remaja.
Berhubung anak-anaknya hangout, orang tuanya juga ikutan hangout. Paul, Nancy, dan Cheryl makan malam di Gwenny's, tempat restoran mereka kerja. Setelah ngobrol sampai malam, mereka belum puas. Mereka setuju untuk melanjutkan obrolan mereka di rumahnya Nancy. Terus Nancy bilang, ya udah aku ikut mobil kalian aja langsung. Mobil aku biar ditinggalin aja di restoran. Nanti paling besok aku ambil. Jadi ya udah, Paul, Nancy, dan Cheryl pakai mobilnya Cheryl pulang nganterin Nancy sambil nungguin Kelly, Melissa, dan Angela pulang. Dan itu adalah terakhir kalinya Paul dan Cheryl melihat Nancy, Melissa, dan Angela masih hidup. 2 hari kemudian, di hari Minggu sekitar jam 8 pagi, Paul dan Cheryl yang lagi tidur tiba-tiba dibangunkan oleh suara telepon. Yang ngangkat Paul. Rupanya yang nelpon adalah pemilik restoran Gwenny's, yang berarti bosnya Nancy dan Cheryl. Bosnya mau ngobrol langsung dengan Cheryl. Jadi Paul ngasih telepon ini ke istrinya. Dan waktu Cheryl angkat, bosnya ngomong, "Cheryl, Nancy kemana ya? Kok hari ini nggak masuk-masuk? Aku udah tungguin 2 jam, tapi dia tetap aja nggak ada kabar. Biasanya nggak pernah telat. Mobilnya juga dari hari Jumat kok ditinggal di restoran ya? Nggak diambil-ambil." Dan dari telepon ini, Cheryl langsung tahu ada yang nggak beres. Dia langsung nyuruh suaminya untuk siap-siap ke rumah Cheryl. Ke rumah Nancy untuk ngecek. Nancy kenapa bisa sampai nggak masuk dan nggak ada kabar? Jauh di dalam hati Cheryl nggak tahu kenapa dia udah ada feeling yang nggak enak banget. Di dalam mobil dia udah gemeteran. Waktu dia lari ke apartemennya Nancy, Cheryl nggak ngetok lagi. Dia punya kunci. Jadi dia langsung tuh mau buka pintunya. Tapi saking gemeterannya, kunci itu nggak masuk-masuk. Sampai si Paul harus ngerebut kunci ini dan masukin sendiri. Waktu pintu dibuka, kondisi rumah dalam keadaan sunyi, hening, dan ada sesuatu yang emang nggak beres. Di rumah ini harusnya ada 2 anak. Kemana mereka semua? Paul nyuruh Cheryl untuk duduk, biar dia aja yang ngecek. Cheryl nggak melawan karena dia sendiri lemes dan mungkin di dalam hatinya dia nggak mau tahu apa yang sebenarnya terjadi. Paul mulai jalan menuju lorong, tempat di mana ada 3 pintu kamar. Paul buka pintu pertama dan dia ngelihat Melissa terbaring di lantai dalam keadaan berlumuran darah. Kalian pernah ngerasa panik, histeris, kaget, takut? Saking takutnya kalian gak bisa ngomong apa-apa dan gak bisa berpikir, ngeblank. Itu yang dirasain oleh Paul. Dia cuma bisa diem dan nutup pintu. Dia jalan lagi ke pintu kedua. Dia buka pintu kamar kedua dan dia ngelihat Nancy dalam keadaan hampir tanpa busana, berlumuran darah. Dan lagi-lagi Paul cuma bisa nutup pintu. Paul jalan lagi. Dia buka pintu ketiga dan dia ngelihat Angela terbaring di lantai berlumuran darah dengan kepala yang hampir putus. Paul tutup lagi pintunya dan dia jalan balik menuju Cheryl. Dia tatap wajah istrinya dan dia bilang, mereka semua meninggal. Cheryl nangis dan teriak. Dia langsung lari pengen ngelihat sendiri, tapi Paul melarang. Dia ajak istrinya keluar dari apartemen dan dia langsung nelpon 911. Begitu salah satu petugas datang, Paul dan Cheryl langsung disepikan. Hanya ada 1 petugas polisi yang masuk ke dalam rumah itu. Dan dalam sekali lihat, dia udah tahu ketiga-tiganya memang sudah meninggal. Cerita Paul benar. Petugas ini langsung nutup rumah dan bilang ke petugas ambulans mereka nggak usah masuk. Para korban udah nggak mungkin diselamatkan lagi. TKP harus benar-benar steril. Yang masuk cuman orang-orang yang berkepentingan aja. Bahkan mereka disuruh pakai baju yang kayak astronot itu loh, supaya nggak satupun rambut, bulu, atau serat-serat mereka jatuh di TKP. Biar TKP bener-bener bersih, tidak terkontaminasi. Seluruh detektif dan polisi yang melihat keadaan jenazah bersumpah mereka bakal nangkep pelakunya. Ini pelakunya bukan manusia, lebih gila dari setan. Kita mulai dulu dari Angela yang masih berusia 3 tahun. Angela ditemukan dalam kondisi kepala yang nyaris putus. Ada banyak luka di bagian lengan Angela yang menunjukkan bahwa dia berusaha keras melawan si pelaku, dan ada banyak banget luka-luka memar di wajah Angela. Angela dalam keadaan setengah telanjang. Hasil autopsi menunjukkan Angela meninggal karena kehabisan darah. Angela juga menjadi korban. Nancy, ibu mereka, ditemukan dalam keadaan yang hampir tanpa busana. Nancy meninggal karena dicekik menggunakan sarung bantal, wajahnya hancur, dan juga menjadi korban pemerkosaan. Lalu Melissa yang berusia 8 tahun juga ditemukan hampir tanpa busana, meninggal karena dicekik menggunakan sarung bantal yang sama. Maksudnya motifnya sama ya.
dan juga menjadi korban pelecehan. Untuk kepentingan investigasi, polisi nggak merilis secara detail apa yang sebenarnya terjadi. Kepada publik, mereka cuma bilang ketiga jenazah ditemukan dalam keadaan yang sudah meninggal, 2 korban di dan 1 di tapi mereka nggak bilang siapa yang di siapa yang di udah, itu aja. Mereka juga nggak bilang soal pelecehan dan juga pemerkosaan. Polisi dan semua petugas yang menangani kasus ini benar-benar profesional. Mereka ngambil semua rambut, bulu, serat, sidik jari yang ada di rumah itu satu persatu. Direkam, difoto dengan sangat detail sampai ke ujung-ujung. Dan dari analisa sementara, polisi tahu pelakunya sangat nyaman berada di dalam rumah itu. Soalnya, untuk membunuh dan juga melakukan pelecehan dan pemerkosaan terhadap 3 korban sekaligus butuh waktu yang lama, yang berarti pelakunya merasa nyaman. Jelas, yang pertama kali dicurigai oleh polisi adalah keluarga. Siapa aja sih keluarga Nancy yang tinggal di kota yang sama? Orang pertama yang menjadi tersangka adalah Paul. Dia yang pertama kali nemuin jenazah, dia yang paling dekat dengan Nancy, dan dia laki-laki. Tapi kalau dilihat dari gerak-gerik Paul, kelihatan banget dia bener-bener depresi dan tertekan, kaget, shock, trauma dengan apa yang dia lihat. Meskipun polisi emang nggak boleh sih ngejudge dari ekspresi, cuman nggak tahu ya, mungkin mereka udah punya intuisi. Mereka nggak bilang Paul bukan pelakunya, tapi mereka kurang yakin aja. Paul tetap diinterogasi, ditanya-tanyai, dimintai keterangan, alibi, tapi mereka merasa kayaknya pelakunya orang lain. Dan waktu mereka nanya, siapa lagi keluarga kalian yang tinggal di dekat sini? Siapa sih orang yang pernah tinggal di rumahnya Nancy? Coba diingat-ingat. Cheryl sempat mikir, siapa ya? Dan tiba-tiba terlintas 2 nama di kepalanya, Kirby Anthony dan Debbie Heath. Kirby Anthony, atau di video ini kita panggil aja Anthony, adalah anak dari wanita bernama Peggy dan Noah. Peggy adalah adiknya John, yang berarti Anthony adalah keponakannya Nancy. Anthony pernah tinggal dan numpang di rumah mereka. Gak cuma sendirian, Anthony bawa pacarnya yang bernama Debbie. Selama tinggal di rumah itu, Anthony dan Debbie tinggal di kamarnya Melissa. Dan waktu John pergi training ke California, seminggu kemudian, Anthony dan Debbie keluar dari rumah itu. Mereka pindah ke kapal, soalnya mereka dapat kerjaan sebagai salah satu karyawan di kapal nelayan. Tapi entah kenapa, sebulan kemudian tiba-tiba Anthony datang lagi ke rumah Nancy dan bilang dia mau tinggal di situ lagi. Soalnya dia udah keluar dari pekerjaannya dan gak punya tempat tinggal. Dan dia juga udah putus dengan Debbie. Rumornya, gue kurang tahu ini bener atau enggak, Nancy enggak mengizinkan Anthony untuk tinggal di rumah mereka. Soalnya nggak ada John di situ. Dan Nancy punya 2 anak perempuan masih kecil-kecil. Entah ya, ini intuisi ibu atau gimana, Nancy ngerasa nggak nyaman. Jadi Anthony cuma nginep di situ sekitar seminggu. Sebelum akhirnya Anthony pindah tinggal ke rumah di seberang rumah Nancy bersama seorang pria bernama Dan Grant. Polisi menanggapi informasi ini dengan sangat serius. Mereka langsung mendatangi Anthony untuk mencari informasi dan juga meminta alibi. Diam-diam polisi juga penasaran. Mereka pengen ngeliat gimana ekspresi Anthony waktu mendengar kabar ini. Waktu polisi ngetok apartemen Anthony, yang ngebukain pintu adalah Dan Grant, roommate-nya. Boleh nggak kamu panggilin Kirby Anthony? Anthony langsung nongol tuh, dia lagi nggak pakai baju. Anthony disuruh keluar, dan polisi langsung bilang, Anthony, kami punya kabar buruk. Tante dan kedua sepupu kamu ditemukan meninggal dunia. Anthony wajahnya langsung berubah. Dia kelihatan sedih. Tapi tiba-tiba mukanya datar. Siapa yang nemuin pertama kali ya? Itu adalah pertanyaan pertama Anthony. Dia nggak nanya, memangnya tantaku meninggal karena apa? Atau, kok bisa? Dan menurut polisi aneh aja. Kok pertanyaan pertamanya, siapa yang pertama kali menemukan jenazah mereka? Polisi jawab, Cheryl dan Paul. Oh, wajar sih. Cheryl memang punya kunci cadangan. Lagi-lagi, kedua polisi ini saling lirik-lirikan kayak, aneh. Anthony, kami tahu dulu kamu pernah tinggal di rumah mereka. Dan kami pengen minta sampel sidik jari, DNA, darah. Soalnya sidik jari kamu pasti ada banyak banget di rumah itu dan kami nggak mau salah kira. Biar kami bisa bedain sidik jari mana yang punya kamu, sidik jari mana yang punya pelakunya. Anthony bersedia. Awalnya dia benar-benar kayak khawatir dan mau memberikan apapun yang diminta oleh polisi. Tapi waktu polisi nanya, oh iya, kamu di hari kejadian kemarin ngapain aja ya? Tolong dong, kami butuh alibi. Di sini,
Anthony langsung merasa disudutkan. Dia nggak tahu kalau sebenarnya polisi nanyain hal ini ke semua orang. Tapi Anthony kira dia sudah jadi tersangka. Anthony langsung defensif. Dia bilang, aku nggak terlalu inget sih. Aku hari Jumat sama hari Sabtu ngapain aja. Kalau nggak salah hari Jumat sekitar jam 3 subuh sampai jam 7 pagi, aku party di rumah temen aku. Namanya Jeff. Iya, Jeff. Sekitar jam 7 pagi aku pulang ke rumah. Aku inget banget itu jam 7 karena si Dan itu harusnya kerja jam 8. Jadi aku bangunin si Dan biar dia bisa siap-siap kerja. Waktu Dan siap-siap kerja, aku juga beres-beres soalnya mau ngelondri. Baju aku semalam tuh kayaknya kena pup kucing, jadi aku mau bersihin. Itu juga punya adiknya temen aku. Jadi aku kan gak enak ya kalau misalnya pulangin bajunya dalam keadaan kotor. Nah, waktu Grant pergi kerja sih, aku pergi ke rumah temen aku buat laundry. Aku ke rumah temen aku itu sekitar jam 9 atau jam setengah 10 lah. Di situ kami nge-laundry bareng, terus sekitar jam 11.40 kami makan siang di Burger King bareng-bareng. Polisi emang cuman perlu tahu sampai hari Sabtu jam 12. Soalnya menurut polisi, Nancy, Melissa, dan Angela meninggal sekitar jam 9 sampai jam 11 setelah mereka sarapan pagi di hari Sabtu. Makanya polisi butuh tahu Anthony di jam dan hari itu ngapain aja. Begitu polisi pulang, Anthony langsung nelpon Cheryl. Tapi waktu itu Cheryl lagi stres banget, dia nggak angkat telepon. Jadi Anthony nelpon ibunya, Peggy. Dia bilang, "Bu, ibu duduk ya, aku ada kabar yang mengejutkan. Nancy, Melissa, dan Angela meninggal, dibunuh. Salah satu mereka kayaknya diperkaos deh, Bu. Dan kayaknya nih, aku dituduh oleh polisi sebagai pelakunya." Percakapan ini didengar oleh Dan Grant. Dan Dan bingung, polisi nggak ada nyebut sama sekali tentang pemerkosaan. Kok bisa Anthony tahu? Di sisi lain, polisi masih berusaha memverifikasi cerita Anthony tentang alibinya benar atau enggak. Polisi datang nemuin teman-temannya Anthony. Nah, teman Anthony yang bernama Kirk bilang, Anthony datang ke rumahnya sekitar jam 10 atau jam 11, bukan jam 9. Jadi polisi nanya lagi ke Anthony, "Kamu bilang jam 9 sampai setengah 10 kamu udah sampai di rumah teman kamu. Tapi teman kamu bilang kamu nyampe ke sana jam 10 atau jam 11. Kok bisa beda?" Anthony berpikir, "Oh iya Pak Polisi, aku tuh lupa. Aku sebelum pergi ke rumah temanku, aku makan dulu di Burger King. Aku drive thru pakai truk. Terus habis itu aku makan di parkiran. Baru aku nyampe ke rumah teman aku." Aku lupa. Lagi-lagi, polisi ngerasa ada yang gak beres dengan Anthony. Di TKP, petugas lain mulai mengumpulkan informasi. Mereka ngelihat kondisi korban dengan wajah yang dirusak menandakan kebencian. Ada dendam tersendiri antara pelaku dan korban. Pelakunya juga diketahui mandi dulu sebelum pulang. Dan menurut polisi, ini adalah tanda bahwa pelakunya mesti pergi ke tempat lain atau dia nggak bisa pulang ke rumah karena tinggal dengan orang lain. Makanya dia nggak bisa pulang berlumuran darah, dia harus mandi dulu. Waktu dicek, pisau di rumah Nancy ada yang hilang. Dan satu lagi, ini penting. Nancy sering banget naruh duit tip dari hasil dia jadi pelayan ke dalam kaleng. Dan duit ini semuanya hilang. Padahal duit ini tuh dibungkus pakai koran dan nggak ada yang tahu kecuali orang-orang yang benar-benar dekat dengan Nancy, yaitu Cheryl, Paul, Anthony, dan Debbie, karena mereka sempat tinggal di rumah itu. Nancy sebenarnya nabung duit ini supaya bisa ngajak anak-anaknya jalan-jalan ke Disneyland. Dan yang bikin polisi merasa sangat aneh, kondisi rumah dalam keadaan yang sangat rapi dan bersih. Tapi semua barang-barang yang penting dan berharga hilang. Duit tadi hilang, dompet Nancy hilang, perhiasan juga hilang. Bahkan kamera 35 mm kesayangan John yang nggak pernah dipinjemin ke siapapun juga hilang. Yang berarti pelakunya benar-benar udah tahu di mana aja letak barang-barang berharga di rumah itu. Kalau ini adalah perbuatan orang luar, rumahnya pasti udah kacau karena dicari kan, semuanya dibongkar-bongkar. Tapi ini tuh enggak, ini tuh semuanya rapi, tapi hilang. Begitu data-data di TKP dikirim ke salah satu petugas FBI yang bekerja sebagai profiler atau orang yang bisa mengetahui ciri-ciri pelaku hanya dengan melihat TKP, disimpulkan bahwa pelakunya kemungkinan besar adalah pria, belum menikah, berkulit putih, berusia sekitar 19-24 tahun, kenal atau pernah tinggal bersama Nancy atau tinggal di kota yang sama. Belum menikah, straight alias suka dengan wanita,
Pernah terlibat kasus penyerangan terhadap orang-orang yang lemah, masih kecil, atau sudah tua. Pernah melakukan penyiksaan terhadap hewan, dan pernah terlibat kasus pembakaran. Memiliki cacat fisik atau insecure dengan salah satu fitur yang ada di wajahnya. Pernah mengalami kejadian yang mengguncang emosi, seperti dipecat atau ditolak. Sepertinya anak yang paling muda di keluarga. Gak pernah punya hubungan serius dengan orang dalam jangka waktu yang lama. Kerja serabutan, dan membenci keluarga Newman, alias keluarga Nancy dan John. Petugas FBI yang menulis seluruh rincian ini sama sekali nggak tahu siapa itu Kirby Anthony. Bahkan dia nggak tahu dengan nama ini. Tapi para polisi yang membaca data langsung tahu. Semua ciri-ciri ini cocok dengan Anthony. Anthony adalah anak bungsu dari 5 bersaudara. Single, belum menikah, straight, suka wanita, berusia 23 tahun, pernah tinggal dengan keluarga Nancy, sangat insecure dengan wajahnya karena gigi depannya patah. Kerja serabutan, baru putus dengan pacarnya Debbie, dan juga baru dipecat. Anthony terlibat banyak sekali kasus. Bahkan dari waktu dia masih kecil banget, belum berumur 17 tahun, Anthony sudah merampok, merencanakan pengeboman sekolah, dan juga hampir membakar gedung sekolahnya. Pernah merampok toko alkohol. Tapi setiap kali ditangkap, selalu dibebaskan karena hukumannya ringan banget. Berhubung dia masih di bawah umur. Gue juga gak ngerti kenapa dia nggak dihukum dengan serius, padahal udah 3 kali nih buat masalah. Begitu dibebaskan lagi, Anthony kembali merampok rumah ibu-ibu yang duduk di kursi roda. Saking syoknya, ibu ini meninggal dunia. Waktu polisi kembali menangkap Anthony, hal pertama yang ditanya Anthony ke polisi adalah, gue pengen tahu kenapa ya kalian bisa tahu gue pelakunya. Padahal gue yakin loh, nggak meninggalkan jejak apapun. Polisi sampai speechless. Anthony bener-bener cuma peduli dengan dirinya sendiri. Dan jujur, sebenarnya polisi nggak punya bukti apapun. Mereka nangkep Anthony karena ya udah tahu aja. Di kota kecil kayak gini, siapa lagi kalau bukan Anthony yang melakukannya. Oh, by the way, semua kejahatan ini Anthony lakukan di Idaho atau Idaho. Bukan di Alaska. Anthony sempat punya pacar yang bernama Kim. Tapi mereka putus. Gara-gara Kim hampir aja meninggal dicekik oleh Anthony. Putusnya juga nggak baik-baik. Anthony selalu menguntit Kim. Hampir tiap hari nelponin dan mengancam, suatu hari Kim, kamu beneran bakal aku bunuh. Wah, gue nggak ngerti sih. Kim pasti stres banget. Waktu dia tahu Kim sudah punya pacar baru, Anthony nikah dengan wanita. Yalah, dengan wanita. Wanita lain maksudnya. Anthony langsung diceraikan karena istrinya nggak tahan. Dan Anthony, di pengadilan, Anthony lagi-lagi diberikan hukuman yang sangat ringan. Begitu keluar dari penjara, 3 tahun kemudian, Anthony menjadi tersangka utama kasus pemerkosaan. Korbannya bernama Michelle, anak berusia 12 tahun. Ini kasusnya panjang banget, tapi gue singkat aja, biar durasi kita juga nggak terlalu lama. Michelle diperkosa saat sedang camping. Dan kayaknya pelakunya mengira Michelle sudah meninggal. Untungnya Michelle selamat, tapi satu matanya buta, satu telinganya tuli, dan Michelle nggak ingat sama sekali kejadian apa yang menimpa dia. So, Michelle nggak tahu siapa pelakunya. Cuman dari hasil investigasi polisi, ada sendal yang tertinggal di situ. Dan sendal itu adalah milik temannya Anthony yang minjemin sendal itu ke Anthony. Waktu itu polisi minta Anthony untuk memberikan celana yang dia pakai di hari Michelle diserang. Anthony ngasih celana yang berbeda. Celana yang sebenarnya penuh lumpur atau mungkin darah. Waktu itu Anthony sudah pacaran dengan Debbie dan Debbie tahu bahwa Anthony menyerahkan bukti palsu ke polisi. Tapi Debbie diem aja. Debbie bilang dia nggak protes karena dia yakin Anthony bukan pelakunya. Jadi ya udah, dia nggak ngelapor ke polisi bahwa Anthony bohong. So ya, kemungkinan besar pelaku yang memperkosa Michelle adalah Anthony. Berhubung Anthony menjadi tersangka utama dalam kasus pemerkosaan ini, Anthony mengajak Debbie untuk kabur. Makanya mereka berdua pindah ke Alaska. Peggy, ibunya Anthony yang merupakan adik dari John, suaminya Cheryl, suaminya Nancy, dengan entengnya membiarkan anaknya tinggal dengan keluarga John.
John Newman bilang, andaikan adik aku ngasih tahu kalau anaknya itu menjadi tersangka utama pemerkosaan, aku pasti nggak bakal ngizinin Anthony deket-deket istri dan anak-anakku. Waktu itu John nggak tahu sama sekali bahwa dia membiarkan Anthony, seorang tersangka pemerkosaan anak kecil, tinggal di rumah yang sama dengan istri dan 2 anak perempuannya yang juga masih kecil. Apa yang menyebabkan Anthony menjadi anak yang luar biasa? Gua sampai speechless, gak tahu mau menyebut Anthony ini manusia atau bukan. Oke, Anthony punya masa kecil yang sangat dark. Keluarganya bener-bener disfungsional. Setiap hari dari kecil Anthony ngelihat ayahnya ngegebukin ibunya. Anthony dan kakak-kakaknya juga selalu jadi korban kemarahan ayah mereka. Ayah mereka kerja sebagai supir truk dan tiap hari selalu bad mood. Pulang ke rumah ngegebukin ibunya, Peggy. Kalau Anthony atau kakak-kakaknya telat pulang sekolah 5 menit aja, di rumah mereka dihajar habis-habisan. Dan tiap hari Peggy selalu berusaha untuk melindungi Anthony dan anak-anaknya yang lain. Tapi tiap kali Peggy berusaha melerai, justru Peggy sendiri yang jadi sasaran empuk suaminya. Peggy pernah sampai dibawa ke rumah sakit dan harus dioperasi karena digebuki oleh suaminya sendiri. Dan Anthony ngerasa benci banget dengan ayahnya. Saking bencinya, Anthony pernah ngelempar kaleng ke kepala bapaknya. Anthony lari pergi ke tempat gubuk di mana kakaknya tinggal. Kakaknya yang baru berusia 15 tahun sampai rela tinggal di gubuk daripada tinggal di rumah mereka, saking gak kuat punya bapak kayak gini. Pernah juga Anthony dan kakaknya lupa ngasih makan kucing. Bapak mereka marah banget. Saking marahnya mereka digebuki habis-habisan dan lagi-lagi Peggy berusaha melerai. Peggy ditinju, jatuh ke lantai, ditendang, dan Peggy berusaha untuk merangkak masuk ke dalam kamar. Dia buka laci kamar, dia ambil pistol. Suaminya bilang, "Tembak aku Peggy kalau kamu berani, tembak aja." Dor, beneran ditembak oleh si Peggy. Suaminya nggak meninggal, tapi masuk rumah sakit dan mereka cerai nyambung sebanyak 5 kali. Katanya inilah yang membuat Anthony tumbuh menjadi anak yang tidak baik. Bukan berarti gue membenarkan Anthony menjadi anak yang jahat ya. Tapi ini tuh katanya semacam trigger lah. Balik lagi ke TKP di rumah Nancy. Satu persatu sidik jari sudah mulai didata. Dan kalian inget kan, Nancy sempat pinjam vacuum cleaner? Rupanya yang ngevakum rumah itu adalah anak tetangga. Jadi polisi yakin apapun yang mereka temukan di TKP adalah jejak baru. Bukan 2 minggu yang lalu, bukan setahun yang lalu, tapi benar-benar baru. Dan polisi cuma menemukan 1 jejak kaki. Jejak kaki yang sama dengan jejak kaki Anthony. Waktu pihak kepolisian ngeliat-liat lagi foto-foto Melissa, Nancy, dan Angela yang dalam kondisi hampir telanjang, tangan diikat. Entah kenapa polisi teringat dengan 1 kasus lagi. Masih di wilayah Alaska, sempat ada seorang pria yang meninggal. Pria ini bernama Napageak. Jujur gue nggak tahu gimana cara bacanya. Napageak adalah pria transgender, pria yang sudah menjadi wanita. Napageak ditemukan meninggal dunia di pinggir sungai. Dalam keadaan setengah telanjang, kaki ditekuk sama persis kayak jenazah Melissa. Lehernya dicekik menggunakan celananya sendiri. Lagi-lagi sama kayak Nancy dan Melissa. Wajahnya rusak, sama. Dan menurut polisi bisa jadi Napageak dibunuh karena ada pria yang merasa tertipu. Napageak selalu mengenalkan dirinya sebagai wanita. Dan mungkin waktu ada pria yang tahu bahwa dia dibohongi oleh Napageak yang sebenarnya laki-laki, pria ini marah dan akhirnya menghabisi Napageak. Kasus Napageak tidak terpecahkan, tapi menurut polisi, siapapun pelaku yang menghabisi Nancy, Melissa, dan Angela kemungkinan besar adalah pelaku yang menghabisi Napageak. Oke, balik lagi ke kasus. Petugas berhasil mengumpulkan semua bulu, serat, dan jejak-jejak yang ada di sekitar TKP. Mereka juga menemukan semacam lap yang dipakai pelaku untuk ngelap darah di jenazah Angela, Nancy, dan Melissa. Lap ini juga dipakai untuk ngebersihin dinding wastafel toilet dan beberapa area yang ditemukan polisi berlumuran darah. So, dari lab ini, polisi berhasil mengumpulkan beberapa rambut, bulu, dan juga serat. Yang waktu didata lagi, ternyata di tubuh Melissa, Angela, dan Nancy ditemukan bulu dan rambut yang mirip. Jadi, polisi mulai meminta semua tersangka dan orang-orang sekitar untuk memberikan bulu kemaluan dan juga
rambut mereka. Di buku yang gue baca, salah satu petugas bilang, jumlah bulu kemaluan yang mereka kumpulkan kalau dirajut itu bisa jadi shawl. Bisa kalian bayangin seberapa banyak bulu orang yang mereka periksa satu persatu. Waktu itu, teknologi DNA baru ditemukan setahun sebelumnya. Jadi bener-bener masih baru banget dan mungkin butuh waktu yang lama. Makanya mereka periksa pakai bulu. Ujung-ujungnya, para petugas menemukan 13 bulu kemaluan yang sama persis dengan bulu kemaluan Anthony. Yang makin membuat polisi yakin, rupanya di bulu kemaluan Anthony ada telur kutu. Ini gue juga baru tahu, rupanya bulu kemaluan juga bisa kutuan. Jadi polisi yakin banget Anthony adalah pelakunya. Belum lagi, waktu polisi datang ngunjungin Anthony untuk kembali menginterogasi dia, polisi ngeliat di dalam apartemennya ada kamera John yang hilang. Waktu polisi nanya, kok kamera John bisa ada di tempat kamu? Oh iya, kemarin aku pinjam dengan Nancy. Tapi Nancy bilang diem-diem aja, jangan kasih tahu John. Lagi-lagi, John bilang gak mungkin. Dia yakin banget Nancy, istrinya, gak mungkin minjemin kamera ke Anthony. Jadi buktinya udah banyak banget, tapi polisi berusaha untuk ngumpulin sebanyak mungkin lagi. Mereka masih nunggu tes DNA yang lama ini. 4 hari semenjak kejadian Nancy meninggal, Anthony membayar semua kehidupannya pakai duit receh. Yang kalau kalian inget, duit tipnya Nancy yang di dalam kaleng itu kan hilang semua. Nah, polisi curiga. Duit inilah yang dipakai oleh Anthony untuk jajan, beli belanjaan. Kalian bayangin gak sih? Ini orang bener-bener emosi. Dan pada 13 April 1987, sekitar sebulan sejak Nancy dan kedua anaknya ditemukan meninggal, Anthony nelpon polisi lagi, nanya, gimana kemajuan kasusnya? Udah dapat belum petunjuk untuk menangkap pelaku? Petugas polisi bilang, oh iya, kami baru dapat hasil DNA dari rambut dan serat yang dilakukan oleh FBI. Bisa nggak kita ketemuan? Ada yang pengen kami tanyain. Oh, gak bisa Pak Polisi, aku ada janji soalnya. Udah dulu ya, bye. Anthony langsung bawa barang-barangnya, pakai mobil pick up, dia mau kabur ke Kanada. Dan Grant yang tinggal bareng Anthony langsung merasa curiga. Dia nelpon polisi. Pak Polisi, sebenarnya aku nggak tahu ini bener apa enggak, tapi 8 jam yang lalu Anthony pergi dan aku takutnya dia kabur. Kayaknya dia ke Kanada. Begitu pihak kepolisian menerima informasi ini, mereka langsung nelpon pihak imigrasi Kanada yang berjaga di pinggiran. Pas banget. Waktu polisi nelpon, petugas di Kanada bilang, oh iya, baru aja Anthony kami usir, dia nggak bisa masuk. Soalnya plat kendaraannya udah mati. Petugas Amerika terdekat langsung disuruh untuk mencari Anthony. Dan untungnya ketangkep. Waktu itu Anthony ditahan karena punya SIM dan juga plat yang mati. Waktu diperiksa polisi, di dalam truknya ditemukan juga marijuana. Nah, entah kebetulan atau memang jalan Tuhan ya. Di hari yang sama juga keluar hasil pemeriksaan DNA. Cairan sperma yang ada di lab dan tubuh Nancy diketahui milik Anthony. Meskipun Anthony masih mengelak, enggak ngaku, tapi semua bukti-bukti jelas mengarah ke dia. Apalagi pas di pengadilan, seluruh mantan pacar Anthony, termasuk Debbie, ikut menjadi saksi bahwa mereka mengalami banyak banget kekerasan seksual. Bahkan mereka juga mengaku sering diperkaos. Berhubung di Alaska nggak ada hukuman mati, Anthony dihukum 357 tahun di penjara. Yang berarti Anthony bisa bebas di tanggal 21 April 2225. Ya, dia nggak bakal bisa bebas intinya. Meskipun Anthony berhasil ditangkap dan dihukum, luka di hati John gak akan pernah sembuh. John balik ke kampung halamannya, Twin Falls, Idaho, untuk perlahan-lahan berduka, berusaha untuk setidaknya bisa move on. Tapi gue yakin, hidup John gak bakal sama lagi, dan semuanya gara-gara Anthony. Alasan jelas kenapa Anthony tega melakukan apa yang dia lakukan gak banyak yang tahu, tapi mungkin karena Nancy enggak mau ngasih tempat tinggal. Dan sampai di sini dulu cerita kita pada kali ini. Sedih banget ini, gue sampai lemes bawain ceritanya. Semoga kita semua terlindung dari semua hal yang berbahaya dan manusia-manusia jahat. I'll see you guys very soon in the next video. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, nyalain loncengnya, share ke teman-teman kalian, dan follow Instagram kita di sini dan TikTok gue di sini. I'll see you guys very soon in the next video. Thank you so much, dan mohon maaf apabila banyak kekurangan di video ini. Please stay safe, take care, and stay alive.